Oke, ini adalah video untuk mengetahui cara penyetaraan reaksi redoks. Eh, Langsung kita mulai. Ada dua metode untuk menyetarakan reaksi redoks, yaitu adalah metode ion elektron atau disebut sebagai metode setengah reaksi. Metode ini sebenarnya caranya lebih panjang, cuma dia lebih pasti ketimbang yang metode satunya. Metode bilangan oksidasi. Metode ini lebih cepat ketimbang metode setengah reaksi. Tetapi metode bilangan oksidasi itu ada kelemahan-kelemahan di soal-soal tertentu yang dia itu membutuhkan bantuan daripada metode ion elektron. Jadi sebenarnya metode bilangan oksidasi juga harus dibantu dengan penguasaan daripada metode ion elektron agar supaya setiap soal bisa diselesaikan. Metode ion elektron maupun metode bilangan oksidasi, masing-masing itu ada suasananya, apakah dia itu kondisinya asam atau basa. Jadi, metode ini akan ngefek ke cara penyetaraan. Unsur-unsur mana yang dia itu kurang dan ditambah dengan apa, itu ada di slide berikutnya. Jadi seperti ini. Kalau cara asam atau suasana asam, maka kalau kurang oksigen ditambah dengan H2O dan seterusnya dengan urutan-urutan tertentu. Kita langsung mulai untuk penyetaraan dari masing-masing. Jadi langkah pertama adalah kita harus melakukan pencarian daripada bilangan oksidasi dari masing-masing unsur untuk mengetahui bilangan oksidasinya berapa. Maka Anda harus melihat daripada video yang sebelumnya yang tentang 10 aturan untuk cara menentukan bilangan oksidasi. Maka dari situ bilangan oksidasi yang dari masing-masing kita bisa cari. Di sini saya langsung untuk mencari bilangan oksidasi daripada masing-masing. Bilangan oksidasi yang mengalami perubahan adalah bilangan oksidasi daripada kromium. Di sini dari plus 6 menjadi plus 3, maka dia mengalami reaksi reduksi. Sedangkan untuk yang karbon, dia mengalami reaksi oksidasi karena dari bilangan oksidasi 3 berubah menjadi bilangan oksidasi 4. Ini adalah oksidasi. Itu adalah langkah pertama. Langkah kedua, setarakan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Dalam hal ini yang mengalami perubahan adalah kromium. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan jumlahnya nggak sama, jadi kita setarain dulu. Terus kemudian karbon di sebelah kiri dan karbon di sebelah kanan juga nggak sama, jadi karbon yang di sebelah kanan kita kaliin dengan 2. Kemudian langkah yang kedua udah selesai. Langkah yang ketiga, tentukan jumlah total bilangan oksidasi dengan cara mengalihkan bilangan oksidasi dengan indeks unsur dan koefisiennya. Jadi di sini plus 6 dikali sama 2 dikali sama 1, jadi bilangan oksidasi totalnya adalah plus 12. Yang di sebelah kanan bilangan oksidasi totalnya plus 3 kali 1 kali 2 berarti adalah plus 6. Jadi di sini reduksi sebanyak 6 elektron. Sementara oksidasinya plus 3 dikali 2 dikali sama 1 berarti plus 6. Terus kemudian plus 4 dikali 1 dikali dengan 2 berarti adalah plus 8. Jadi oksidasinya itu adalah sebanyak 2 elektron. Jadi kebutuhan elektronnya adalah 2. Ngelepas elektronnya sebanyak 2, nangkep elektronnya sebanyak 6. Jadi supaya sama, yang 6 elektron itu dikali 1, terus kemudian yang 2 elektron itu dikali 3, sehingga jalur yang CO2 ini sekarang jadi 6, jalur yang C2O4 ini jadi 3, karena dia dikaliin dengan 3. Ini udah sampai faktor pengali. Kalikan masing-masing reaksi dengan faktor pengalinya, ini juga udah. Terus kemudian setarakan unsur lain dengan selain oksigen dan hidrogen. Dalam hal ini oksigen nggak ada unsur lain selain oksigen dan hidrogen. Jadi langkah ke-6 di skip. Terus kemudian setarakan unsur oksigen. Dalam hal ini harus oksigen dulu yang disetarain, baru kemudian hidrogen. Jadi cara penyetaraannya adalah pada saat kita nggak ada petunjuk sama sekali suasana asam atau basa, berarti kita anggap dia suasana asam karena cara penyetaraan dengan suasana asam lebih mudah daripada cara penyetaraan dengan suasana basa. Jadi kalau kurang oksigen ditambahin H2O, kurang hidrogen ditambah dengan H+. Jadi di sini kita tinggal lihat oksigen yang di sebelah kiri jumlahnya ada berapa. Di sebelah kiri dari Cr2O7 ada 7, terus kemudian oksigen di Ce2O4 ada sebanyak 12. Sementara yang di sebelah kanan oksigennya dia sebanyak 12. Jadi dia di sini harus ditambah dengan 7. Dalam hal ini kita tuliskan H2O sebanyak 7.
Sebagai akibat penambahan H2O, maka jumlah hidrogen di sebelah kiri dan di sebelah kanan nggak cocok. Di sebelah kiri nggak ada hidrogen, sementara di sebelah kanan itu ada 14 hidrogen, berarti yang di sebelah kiri kita harus tambahkan dengan 14H+. Sebanyak 14, supaya jumlah hidrogen di sebelah kiri dan di sebelah kanan sama. Dan dalam hal ini udah sama. Terus kemudian cek muatan di sebelah kiri dengan cek muatan di sebelah kanan. Muatan di sebelah kiri kalau misalkan kita jumlahkan adalah plus 14 dikali sama 1 berarti plus 14, plus 14 ditambah sama min 2 plus 12, plus 12 ditambah sama min 6 berarti hasilnya adalah plus 6. Yang di sebelah kanan jumlah muatannya 2 kali 3 berarti dia adalah plus 6. Jadi sebelah kiri dan di sebelah kanan udah cocok. Kalau misalkan ragu-ragu ya berarti dicek masing-masing. Jumlah hidrogen di sebelah kiri 14, jumlah hidrogen di sebelah kanan 7 kali 2. Jumlah kromium di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 2, jumlah oksigennya itu 7 ditambah dengan 12, 19, yang di sebelah kanan 6 CO2 berarti O-nya ada 12, yang dari H2O 7, terus kemudian jumlah C-nya ada 6, jumlah C-nya dari CO2 ada sebanyak 6. Berarti dia udah cocok. Koefisien ini kita mau rencana bandingkan dengan cara yang satunya, yaitu adalah metode ion elektron, soalnya sama persis. Jadi kalau misalkan kita mau menyetarakan adalah langkah pertama tentukan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Berarti dalam hal ini bilangan oksidasi daripada kromium berubah dari plus 6 jadi plus 3. Nulisnya jangan terlalu besar karena kita membutuhkan ruang di bawahnya. Ini adalah prosesnya reduksi karena dia dari plus 6 menjadi plus 3. Terus kemudian dari C-nya berubah dari plus 3 menjadi plus 4. Ini adalah peristiwa oksidasi. Terus kemudian kita langkah kedua, tuliskan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Berarti kalau misalkan kita tulis setengah reaksi reduksi dan kita tuliskan setengah reaksi oksidasi. Setengah reaksi reduksinya itu dalam hal ini adalah C2O4. C2O4 2- berubah menjadi Cr3+. Setengah reaksi oksidasinya dalam hal ini adalah C2. Setengah reaksi reduksi. Setengah reaksi reduksinya kebalik. Jadi saya hapus ini aja. Ini setengah reaksi oksidasi. Setengah reaksi yang berikutnya adalah setengah reaksi reduksi. Tempatnya saya balik ya. Setengah reaksi reduksi berarti dalam hal ini adalah Cr2O7 2- berubah menjadi Cr3+. Yang ini dia adalah CO2. Saya hapus saja. Oke. Dia hasilnya adalah CO2. Saya ganti pen warna merah. Saya akan memulai untuk masing-masing reaksi, reduksi ataupun oksidasi. Jadi dalam hal ini kita selesaikan satu persatu. Setarakan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Saya ngerjain yang atas dulu. Berarti di sini dikali 1, di sini dikali 2. Udah. Setarakan unsur lain selain oksigen dan hidrogen. Saya langkah keempat ya, langkah yang ketiga udah untuk reaksi oksidasi, langkah yang keempat sudah karena dia tidak ada unsur selain oksigen sama hidrogen. Langkah yang kelima adalah setarakan unsur oksigen. Coba kita lihat oksigen di sebelah kiri jumlahnya ada 4, C2O4-nya ada 4 oksigennya, sebelah kanan jumlah oksigennya ada 4. Jadi karena kita nggak perlu menambahkan H2O, maka H2O yang muncul di sebelah kanan atau kiri itu nggak perlu disetarain dengan H+. Jadi langkah penyetaraan H+ nggak usah. Terus kemudian bisa berlanjut ke langkah yang ke-7. Setarakan jumlah muatan dengan penambahan elektron. Elektron itu muatannya adalah -1. Jadi dalam hal ini muatan di sebelah kiri berarti adalah 1 dikali sama 2, berarti adalah -2. Jadi elektronnya itu harus di sebelah kanan dan itu sebagai kontrol bahwa reaksi oksidasi, ini adalah reaksi oksidasi yang kita bicarakan, elektronnya itu selalu di sebelah kanan karena dia melepas elektron. Langkah yang ke-7 udah untuk yang reaksi oksidasi. Sekarang yang reaksi reduksi.
Yang reaksi reduksi, CR-nya itu belum setara, jadi CR yang di sebelah kanan itu disetarakan dengan penambahan angka 2, karena oksigen di sebelah kiri dan di sebelah kanan nggak cocok, berarti kita harus tambahkan dengan H2O di sebelah kanan, karena H2O, ya, oksigen di sebelah kiri berlebih. Jumlah oksigen di sebelah kiri 7, berarti harus ditambahkan H2O sebanyak 7. Sebagai akibat penambahan H2O di sebelah kanan, maka jumlah H plusnya nggak cocok, berarti H plus yang di sebelah kiri harus disetarakan. Di sebelah kanan jumlah hidrogennya adalah 14, berarti di sebelah kiri jumlah hidrogennya harus dikali sama 14. Terus kemudian sekarang kita melihat dari sisi muatan. Muatan di sebelah kiri plus 14 ditambah sama min 2, hasilnya adalah plus 12. Yang di sebelah kanan plus 2 dikali sama plus 3 adalah plus 6. Plus 12 di sebelah kiri, plus 6 di sebelah kanan, berarti dia ada elektron sebanyak 6 di sebelah kiri. Kalau kita lihat, jumlah elektron dioksidasi 2 elektron, jumlah elektron direduksi adalah 6 elektron. Ini sama dengan yang cara bilangan oksidasi. Tadi kan didapatkan bahwa oksidasi 2 elektron, reduksi 6 elektron, dan dalam hal ini adalah sama. Jadi kita menggunakan metode apapun, apakah soalnya bentuk ion, apakah soalnya bentuk molekul, maka dia akan menghasilkan jumlah elektron yang sama. Kemudian kita melakukan langkah ke-8, yaitu setarakan dengan faktor pengali agar banyaknya elektron di reaksi reduksi sama dengan elektron di reaksi oksidasi. 2 dan 6 KPK-nya adalah 6, jadi yang atas harus dikali 3, yang bawah harus dikali dengan 3, yang bawah harus dikali dengan 1, jadi elektronnya itu cocok. Terus kemudian kita jumlahkan menurut urutan soal. Dalam hal ini soalnya adalah Cr2O7, jadi kita harus menuliskan Cr2O7 terlebih dahulu. Cr2O7-nya itu sebanyak 1, jadi kita tulis Cr2O7 2 minus sebanyak 1 ditambah dengan C2O4 2 minus, karena dia yang atas dikali 3, berarti dia koefisiennya adalah 3. 3 C2O4 2 minus. Terus kemudian ada H+. H plusnya di sebelah kiri ada 14 H+, berarti kita tuliskan di sini 14 H+. Ya. Usahakan agar supaya panah yang ada di tengah-tengah itu sejajar juga. Jadi posisinya itu nggak pindah, tetap di kurang lebih segaris. Terus kemudian yang di sebelah kanan ada kromium, ion kromium 3+, tadi koefisiennya adalah 2, dikali sama 1, jadi tetap 2 Cr3+. Terus kemudian ditambah dengan CO2 sebanyak 2 dikali sama 3, berarti 6 CO2. Terus kemudian yang terakhir adalah H2O sebanyak 7. Dan kita bisa cek lagi. Cr di sebelah kiri ada 2, kanan juga sama. C di sebelah kiri ada 6, di sebelah kanan sama. Di sebelah kiri ada oksigen 7 ditambah 3 kali 4, 12. Totalnya 19. Di sebelah kanan 12 tambah 7 cocok, hidrogennya cocok, ada 14 di kiri dan di kanan. Muatannya, Cr2O7 muatannya min 2, C2O4 min 6, berarti totalnya min 8, dan H plusnya 14, berarti plus 6 di kiri, plus 6 di sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat, koefisiennya adalah 1, 3, 14, 2, 6, 7. 1, 3, 14, 2, 6, 7. Jadi dia sudah cocok ya untuk yang soal dalam bentuk ion. Ini adalah soal yang dalam bentuk ion dengan metode bilangan oksidasi. Jadi metode bilangan oksidasi kita harus kasih space yang cukup di atas agar supaya kita bisa menuliskan oksidasi dan reduksinya. Sementara kalau metode ion elektron, karena dia harus ditambah dengan baris, nulis oksidasi dan reduksinya ini space-nya jangan terlalu lebar, supaya kita bisa punya tempat untuk yang di bawah. Sekarang soal yang dalam bentuk molekul, saya akan mulai dengan metode bilangan oksidasi. Untuk soal yang katakanlah dia masih lengkap. Jadi dalam hal ini kita tinggal melakukan penyetaraan, karena kita melakukan penyetaraan satu persatu. Ki H2SO4 kita bisa isiin. Terus kemudian K2SO4, bilangan oksidasinya tahu, H2S, iodin, H2O plus 1 min 2. Jadi dalam hal ini iodinnya berubah dari min 1 menjadi 0. Dan dalam hal ini adalah oksidasi. Terus kemudian yang mengalami perubahan reduksi adalah S.
dari plus 6 menjadi plus 2. Ini adalah reaksi reduksi. Langkah pertama. Langkah kedua, setarakan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Dalam hal ini adalah I di sebelah kiri dan I di sebelah kanan nggak cocok, berarti KI-nya saya kalikan 2. Terus kemudian unsur yang mengalami reduksi adalah sulfur. Di sini kita punya sulfur yang lain yang sebenarnya kita nggak usah lihat dulu karena bukan dia yang mengalami perubahan. Jadi sulfur yang mengalami perubahan aja. Di sini koefisiennya 1 dan 1. Udah setara. Terus kemudian langkah ketiga, tentukan jumlah total bilangan oksidasi dengan mengalihkan bilangan oksidasi dengan indeks unsur dan koefisiennya. Berarti yang di sebelah kiri plus min 1 dikali 1 dikali 2, berarti min 2. Yang oksidasi di sebelah kanan itu adalah 0. Berarti di sini oksidasi sebanyak 2 elektron. Jadi dia melepas sebanyak 2 elektron. Terus kemudian H2SO4 plus 6 dikali 1 dikali 1, berarti yang di sebelah kiri jumlah total bilangan oksidasinya adalah plus 6. Jumlah total bilangan oksidasi di sebelah kanan adalah min 2. Jadi totalnya dia akan menangkap 8 elektron. Jadi supaya sama, yang reduksi dikali sama 1, yang oksidasi dikali sama 4, jadi jalur oksidasi harus dikali dengan 4. Jadi KI-nya itu ada sebanyak 8. Ini dikali 4, berarti koefisien daripada I2 adalah 4. Langkah yang ketiga udah selesai. Langkah yang keempat, tentukan faktor pengali. Faktor pengalinya sudah, supaya jumlah elektron yang dilepas sama dengan yang diterima, kalikan masing-masing reaksi dengan faktor pengali juga udah. Setarakan unsur lain selain oksigen dan hidrogen. Berarti dalam hal ini, kalau misalkan perlu, ditulis senyawanya siapa aja. Tadi ada K, terus kemudian ada I, terus kemudian ada hidrogen, ada sulfur, dan oksigen. Dalam hal ini I-nya udah setara, sementara sulfurnya belum setara. Kita nggak bisa menyetarkan sulfur karena koefisien daripada K2SO4 belum ketemu, jadi yang kita bisa lakukan adalah menyetarakan kalium. Kalium di sebelah kiri jumlah totalnya ada 8. Kalium di sebelah kanan, berarti dari K2SO4 kita kasih koefisien 4. Dengan demikian koefisien daripada K2SO4 udah lengkap, jadi kita bisa menyetarakan sulfur. Kita nggak melihat oksigen dan hidrogen dulu ya. Sulfur di sebelah kanan itu jumlahnya adalah 4 dari K2SO4 dan 1 dari H2S, jadi jumlah totalnya ada 5. H2SO4 yang ada di sini, kita harus ganti koefisiennya dengan 5 untuk menyetarakan sulfur tadi. Padahal tadi faktor pengalinya 1, tetapi karena sulfurnya nggak setara, berarti dia harus dikasih tambahan. Jadi sulfurnya udah selesai. Langkah yang ketujuh adalah setarakan unsur oksigen. Setarakan unsur oksigen, berarti kita cek oksigen di sebelah kiri dan oksigen di sebelah kanan. Oksigen di sebelah kiri jumlahnya ada 20. Saya kasih titik-titik, oksigen yang di sebelah kanan jumlahnya adalah 16. Sebenarnya H2O yang di sebelah sini ini nggak ada gunanya, karena H2O yang di sini dia tidak mengalami oksidasi atau reduksi. Jadi sebenarnya pada saat pas kita mengerjakan pertama kali karena dia tidak mengalami oksidasi atau reduksi, sebenarnya kita boleh hapuskan dia. Jadi nggak usah ditulis. H2O yang di sini sama sekali nggak usah ditulis, karena dia sebenarnya nggak ada gunanya dan ini akan berpotensi membawa masalah pada saat kita melakukan penyetaraan daripada hidrogen. Jadi di sini nggak usah ditulis. Nah, nanti pada saat pas kita mau melakukan penyetaraan oksigen, baru dia ditulis lagi dengan koefisiennya karena di sini hidrogennya itu, karena di sini oksigennya kurang 4, baru kita tuliskan koefisien daripada H2O itu adalah 4. Jadi kalau misalkan dia nggak mengalami perubahan, sebaiknya dihapus saja supaya nggak membingungkan. Dah? Terus kemudian kita setarakan unsur hidrogen. Unsur hidrogen seharusnya karena dia itu bentuknya adalah bentuk molekul, maka kita nggak perlu menyetarakan unsur hidrogen lagi. Karena kalau misalkan kita setarakan unsur hidrogen, maka jumlah muatannya nggak cocok karena hidrogen bawa muatan plus 1. Sementara di sini, di sebelah kiri maupun di sebelah kanan, dia nggak ada yang muatannya plus atau min. Jadi seharusnya langkah ke-8 itu dipakai untuk penyetaraan dalam hal muatan atau dalam hal hidrogen. Jadi cek hidrogen di sebelah kiri. Jumlah totalnya ada 10 dari H2SO4. Di sebelah kiri berarti totalnya 10. Di sebelah kanan ada hidrogen dari H2S2, hidrogen dari H2O 8. Jadi jumlah total pas 10. Dan muatannya di sebelah kiri maupun di sebelah kanan kan dia pas 0 di kiri maupun 0 di kanan. Sekarang beralih ke metode yang ion elektron. Metode ion elektron untuk yang soal dalam bentuk molekul itu akan agak menyulitkan karena metode ion elektron ini dia harus dipecah dulu ke dalam bentuk ion. Jadi sebenarnya di dalam soal-soal yang diketahui, dia harus dikasih tahu apakah dia itu bentuknya aki, liquid, atau solid. Dalam hal ini saya tambahkan ya sebelum saya kerjain, karena Ki itu adalah bentuknya larutan, K2SO4 juga larutan,
H2S itu bentuknya gas, iodium itu bentuknya gas, H2O ini bentuknya liquid. Jadi ini sebenarnya di awal soal harus dikasih tahu. Saya numpang daripada perhitungan sebelumnya bahwa iodiumnya itu mengalami perubahan dari min 1 menjadi 0, dan ini adalah reaksinya adalah reaksi oksidasi, sementara yang mengalami perubahan di reduksi adalah dari sulfur menjadi H2S. Ini adalah reaksinya reaksi reduksi. Terus kemudian karena dia itu bentuknya adalah ion elektron, maka yang mengalami perubahan itu harus ditulis dalam bentuk ion. Jadi untuk langkah yang berikutnya, setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi, kita harus tuliskan dia dalam bentuk ion. Setengah reaksi reduksi, saya tuliskan dalam bentuk singkatan, terus kemudian setengah reaksi oksidasi, dalam bentuk singkatan juga. Yang mengalami reduksi adalah S daripada H2SO4. Jadi sebenarnya di sini S-nya kita tuliskan SO4 2-. Berubah menjadi, karena H2S bentuk gas, dia nggak bisa diionisasi, jadi kita tuliskan lengkap, H2S. Saya menggunakan cara asam karena di senyawa di sebelah kiri dia ada H2SO4, jadi langsung ke tiap langkah, reduksi dulu ya. Yang mengalami perubahan adalah sulfur, jadi di sini kita harus melakukan penyetaraan sulfur. Kita sudah sampai ke langkah di nomor 2. Setarakan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Udah, dalam hal ini sulfur. Setarakan unsur yang lain selain oksigen dan hidrogen. Nggak ada, karena dalam hal ini tinggal oksigen dan hidrogen. Setarakan unsur oksigen. Oksigen di sebelah kiri ada 4, berarti dia ditambah dengan H2O di sebelah kanan sebanyak 4. Terus kemudian setarakan unsur hidrogen. Hidrogen di sebelah kanan jumlah totalnya ada 10. Berarti di sini ditambah dengan 10H+. Setarakan jumlah muatan dengan penambahan elektron. Jumlah muatan di sebelah kiri plus 10 dan min 2, berarti plus 8. Plus 8, berarti dia harus ditambah dengan elektron sebanyak 8 elektron. Kemudian yang oksidasi. Yang mengalami perubahan adalah I daripada KI. Maka kita bisa pecah karena dia bentuknya adalah aki. Ini ditulis I-, berubah menjadi I2. Langkah ketiga, setarakan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, berarti dikali 2. Ini dikali 1. Setarakan unsur lain selain oksigen dan hidrogen di langkah keempat. Nggak perlu karena dia nggak ada oksigen dan hidrogen. Langkah kelima dan 6 juga nggak usah karena dia nggak ada oksigen. Terus kemudian tinggal elektronnya. Berarti di sini elektron yang dioksidasi adalah 2, elektron yang direduksi adalah 8. Coba kita cek, reduksi ada 8 elektron, oksidasi ada 2 elektron. Jadi dia cocok dengan metode bilangan oksidasi. Jadi kita bisa lanjut sekarang. Langkah ke-8, setarakan dengan faktor pengali agar banyaknya elektron di reaksi reduksi sama dengan elektron di reaksi oksidasi. Jadi supaya sama, ini harus dikali 4, yang di atas harus dikali 1, jumlahin ke bawah, terus kemudian jumlahkan sesuai dengan urutan daripada soalnya. Di sini soal yang awal adalah KI, I-nya dikali sama 4, berarti jumlah totalnya itu ada 8 I-. Terus kemudian yang berikutnya adalah SO4, di sini SO4 ada sebanyak 1, saya tuliskan 1, SO4 2-. Terus kemudian ada ion yang merupakan penambah, yaitu adalah H+, 10H+. Sementara yang di sebelah kanan ada unsur K2SO4 nggak ada, berarti kita harus tuliskan H2S, koefisiennya 1 H2S ditambah dengan I2, I2-nya ada sebanyak 4, berarti 4 I2 ditambah dengan H2O dikali sama 1, berarti jumlah totalnya 4. Nah, sekarang bagian pentingnya. Reaksi yang ke-8 udah selesai. Kemudian kita ke reaksi ke-9. Langkah ke-9 sudah, jumlahkan kedua reaksi. Terus kemudian langkah ke-10, tambahkan ion-ion yang diperlukan. Nah, ini yang susah. Untuk reaksi yang pertama, untuk senyawa yang pertama adalah Ki. Ki itu berasal daripada K+ dan I-. Untuk setiap satu ion K
dia akan bereaksi dengan satu ion I. Di sini ada ion I sebanyak 8, jadi dia membutuhkan K plus sebanyak 8. Kalau kita tambahkan K plus di sebelah kiri, maka kita harus tambahkan K plus juga di sebelah kanan dalam jumlah yang sama. Karena jumlah I main-nya itu sebanyak 8, jumlah K plusnya sebanyak 8, maka dia akan muncul senyawa Ki di sebelah kiri. Dah, Ki-nya udah beres. Terus kemudian reaksi yang senyawa yang berikutnya adalah H2SO4. H2SO4, kalau kita tuliskan, setiap 2 ion positif itu akan bereaksi dengan 1 ion negatif, 1 ion SO4 2-. Jadi dalam hal ini, jumlah H plus yang di sini itu lebih banyak daripada jumlah SO4. Jadi kalau misalkan H plusnya itu sebanyak 10, seharusnya dia membutuhkan 5 SO4 2-. Di sini sudah ada 1 SO4 2-, jadi dia membutuhkan 4 SO4 2-. Supaya jumlah totalnya itu akan menjadi 5 H2SO4. Kalau kita tambahkan SO4 2- di sebelah kiri sebanyak 4 ion, maka di sebelah kanan juga kita harus tambahkan. Yang sebelah kiri udah selesai, terus kemudian yang di sebelah kanan, karena di sebelah kanan itu tidak ada ion yang di bagian atas, H2S, I2, dan H2O itu adalah bukan ion, berarti kita cuma punya satu pilihan untuk menambahkan K dan SO4. Jadi kalau misalkan di sini kita punya K plus dan SO4 2-, maka dia akan berubah menjadi K2SO4. Jadi setiap 2 ion positif akan bereaksi dengan 1 ion negatif. Di sini kita punya K plus sebanyak 8. Jadi dia akan membutuhkan 4 SO4 2- untuk berubah menjadi 4 molekul K2SO4. Berarti jumlah molekul K2SO4 sudah cocok. 4 K2SO4 ditambah dengan 1 H2S ditambah dengan 4 I2 ditambah dengan 4 H2O. Jadi reaksinya seperti ini. Kalau ada ketidaksesuaian antara jumlah elektron yang di atas, yaitu yang 8 elektron tadi, dengan elektron yang dioksidasi, dia akan ngefek ke reaksi-reaksi yang setelahnya, akan berakibat bahwa jumlah ion yang positif dan negatif yang ditambahkan tadi di langkah ke-10 itu jadi nggak sama. Jadi kalau misalkan ada ketidaksesuaian di akhir, maka yang kita lakukan adalah kita ngerjain dari awal lagi, setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi, jadi reaksinya dihapus semua, dikerjain dari pertama. Karena kalau misalkan kita kerjain dari tengah-tengah, dia nggak bisa dilakukan karena semakin ada banyak hambatan. Jadi kontrol pertama adalah kita harus melihat apakah jumlah ion daripada jumlah elektron daripada reduksi dan oksidasi itu sama untuk kedua metode bilangan oksidasi atau metode ion elektron. Sekarang saya ada tambahkan lagi soal lain untuk pembanding untuk cara asam maupun cara basa. Jadi cara basa saya kerjakan dulu dengan cara basa. Untuk yang di sebelah kanan, untuk melihat bahwa kadang-kadang cara basa ini ada hambatan. Jadi kita kerjakan dengan menggunakan metode bilangan oksidasi, atau saya kerjakan pakai metode ion elektron, sama aja. Saya akan mencoba dengan metode bilangan oksidasi, jadi iodin yang di sebelah kiri bilangan oksidasinya plus 1, dan kita bisa mencari bilangan oksidasi dari basa sulfur. H2S kita bisa mencari sulfurnya, iodinnya 0, jadi bilangan oksidasi yang berubah adalah I. Terus kemudian bilangan oksidasi yang sulfur berubah dari plus 6 menjadi plus 2. Jadi dalam hal ini adalah reaksi oksidasi, terus kemudian sulfur reaksinya adalah reaksi reduksi. Ikutin daripada langkah-langkah yang metode bilangan oksidasi, kalau misalkan perlu lihat di sebelumnya, langkah-langkahnya seperti ini, dan kita terapkan untuk yang di sebelah kanan. Langkah yang berikutnya adalah menyetarakan jumlah sulfur di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Terus kemudian kita juga menyetarakan jumlah I yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Langkah berikutnya adalah kita mencari jumlah total bilangan oksidasi di sebelah kiri, yaitu adalah min 2, di sebelah kanan adalah 0, oksidasinya adalah sebanyak 2 elektron. Reduksi, jumlah total bilangan oksidasi di sebelah kiri adalah plus 6, jumlah total bilangan oksidasi di sebelah kanan adalah min 2, berarti jumlah reduksinya adalah 8 elektron, supaya sama yang reduksi dikali sama 1, yang oksidasi dikali sama 4, jadi jalur oksidasinya dikali 4, ini dikali 4, terus kemudian oksidasi di sini dikali 4, berarti jumlahnya 8. Kemudian kita menyetarakan unsur lain selain oksigen dan hidrogen, unsur yang di sebelah kiri maupun sebelah kanan dia nggak mengandung oksigen sama hidrogen, jadi kita nggak perlu menyetarakan langkah itu, jadi skip. Oksigen yang di sebelah kiri jumlahnya ada 4, berarti kita harus tambahkan H2O.
Cara basa berbeda dengan cara asam. Jadi kalau misalkan kurang oksigen, dia harus ditambahin H2O di tempat yang kelebihan oksigen. Jadi tambahkan H2O-nya di sebelah kiri. Ditambahkan H2O. Dia kebanyakan 4, jadi kita harus menambahkan 4 H2O. Sementara yang di sebelah kanan, kita harus setarakan dengan OH-. Jumlah H di sebelah kiri ada sebanyak 8, jumlah H di sebelah kanan sudah pasti ada 2. Jadi kita harus menambahkan dengan OH- sebanyak 6. Tetapi kalau misalkan kita melakukan hal yang seperti itu, jumlah oksigennya jadi nggak cocok. Coba dicek. Oksigen di sebelah kiri ada 4, oksigen di sebelah kanan ada 4, dan oksigen di sebelah kanan itu hanya ada 6, dan itu akan nggak cocok. Sampai kapanpun kita ngerjain soal yang ini dengan metode cara basa, maka kita nggak akan bisa menyelesaikan. Jadi pada saat itu kita harus beralih ke cara yang lain, yaitu cara asam, dan untuk kemudian nanti baru diubah kembali menjadi cara basa. Caranya seperti ini. Lakukan langkah yang sama. Saya akan menyingkat beberapa bagian. Di sini oksigennya itu mengalami oksidasi, sementara sulfurnya mengalami reduksi. Sama langkahnya, saya menyetarakan, tapi saya pakai cara asam. Di sini nanti ketemu I-nya disetarain dulu, jumlah total iodin di sebelah kiri min 2, jumlah totalnya 0, kemudian oksidasinya sebanyak 2 elektron, sulfurnya di sebelah kiri sama di sebelah kanan udah setara, jumlah total bilangan oksidasi plus 6 dan min 2, reduksinya ada sebanyak 8 elektron, jadi supaya sama ini dikali 4, reduksinya dikali 1, berarti jalur ini dikali 4, jalur yang sebelah sini dikali 4 juga, berarti ada 8. Terus kemudian kita harus menyetarakan oksigen, cara asam, H2O-nya ditambah di tempat yang kekurangan. Jadi dalam hal ini ditambahkan 4 H2O. Terus kemudian baru kita menyetarakan hidrogen. Hidrogen yang di sebelah kanan jumlah totalnya ada 8 ditambah 2, 10. Berarti di sini harus ditambahkan dengan 10 H+. Terus kemudian kita cek muatan. Cek muatan di sebelah kiri, saya tulis agak di bawah aja. Cek muatan. Di sebelah kiri berarti totalnya min 8, min 2 ditambah sama 10. Berarti sebelah kiri jumlah totalnya 0, sementara di sebelah kanan juga jumlah totalnya 0. Jadi cocok. Nah, setelah kita menggunakan cara asam ini selesai, karena soalnya katakanlah minta dengan menggunakan cara basa, baru kita kembalikan dia agar supaya H+-nya nggak ada. Jadi di sebelah kiri ada H+, dan cara asam ini berbeda dalam cara basa. Dalam hal kalau cara asam dia muncul H+, sedangkan kalau dia cara basa dia muncul OH-. Jadi kita harus menambahkan ion ini yang di sebelah kiri. Ini tanda untuk di sebelah kiri. OH-nya ini H+-nya diilangin dengan penambahan OH- sebanyak sama dengan H+. Terus kemudian yang di sebelah kanan juga ditambahkan ion OH-. Terus kemudian dijumlah. Berarti di sebelah kiri ada 8I- ditambah dengan 1 SO42- ditambah dengan 10 H2O karena 10 H+ ditambah 10 OH-. Hasil yang di sebelah kanan adalah 1 H2S ditambah dengan 4I2 ditambah dengan 4 H2O ditambah dengan 10 OH-. Nah, kemudian H2O-nya dicoret. H2O di sebelah kiri dicoret dengan H2O di sebelah kanan. Terus kemudian kita cek lagi. I-nya di sebelah kiri ada sebanyak 8, di sebelah kanan 8, S-nya di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan ada sebanyak 1, O-nya di sebelah kiri ada sebanyak 4 ditambah 6, 10, O-nya di sebelah kanan ada 10, terus kemudian muatannya di sebelah kiri min 8 sama min 2, min 10, di sebelah kanan min 10. Jadi sudah cocok. Contoh problem yang lain adalah pada saat kita menggunakan metode bilangan oksidasi sebagai metode yang paling cepat untuk menyelesaikan penyetaraan reaksi redoks.
Metode bilangan oksidasi itu mempunyai kelemahan jika unsur yang di sebelah kanan nggak sama dengan yang di sebelah kiri. Coba kita lihat soal ini. Soal yang di sebelah kiri ada klorin, di sebelah kanan juga ada klorin, di sebelah kiri ada kalium, tetapi di sebelah kanan nggak ada kalium. Nah, jenis soal yang seperti ini, dia nggak bisa diselesaikan pakai metode bilangan oksidasi, karena metode bilangan oksidasi itu menuntut setelah dia melakukan penyetaraan, setelah kita menentukan faktor pengali, dia kan harus menyetarakan unsur-unsur lain selain oksigen dan hidrogen. Jadi, untuk soal-soal yang tipe seperti ini, metode bilangan oksidasi sama sekali tidak bisa diterapkan. Jadi, kita harus menerapkan dengan cara lain. Misalnya kita menggunakan metode ion elektron. Ion elektron dengan menggunakan cara basa. Kenapa menggunakan cara basa? Karena dalam hal ini, dia ada unsur KOH di sebelah kiri. Jadi kalau misalkan kita menggunakan ion elektron, kita cari tahu siapa yang mengalami oksidasi dan siapa yang mengalami reduksi. Saya tuliskan setengah reaksi reduksi, terus kemudian juga setengah reaksi oksidasi. Caranya sama, berarti kita harus menentukan siapa yang mengalami oksidasi dan siapa yang mengalami reduksi. Dalam hal ini, yang mengalami oksidasi dan mengalami reduksi adalah klorin. Jadi klorin yang reduksi adalah Cl2 berubah menjadi Cl-. Cl min-nya di atas. Terus kemudian yang oksidasi Cl2 berubah menjadi ClO3-. Langkah pertama adalah kita melakukan penyetaraan klorin. Udah cocok. Terus kemudian di sebelah kiri ataupun sebelah kanan nggak perlu ditambahkan oksigen dan hidrogen. Terus kemudian saya perlu menambahkan elektron di sebelah kiri supaya muatannya sama. Untuk yang oksidasi dilakukan langkah yang sama, karena ini adalah penyetaraan dengan cara basa, berarti kita harus menambahkan H2O di sisi di mana oksigen kelebihan. Jumlah H2O-nya adalah sebanyak 6, karena oksigennya ada 6. Hidrogennya di sebelah kiri disetarain dengan penambahan OH- sebanyak 12. Terus kemudian muatannya di sebelah kiri ada -12, di sebelah kanan ada 2 elektron, berarti jumlah total elektronnya adalah 10. Cocok. Kemudian ditambah elektron di kiri dan di kanan diilangin dengan cara yang atas dikali 5, yang bawah dikali 1, terus kemudian dijumlah ke bawah. Sesuai dengan urutan soal. Klorinnya di total, yang dari atas muncul 5, yang dari bawah muncul 1, berarti ada 6 klorin, 6 Cl2 ditambah dengan OH- sebanyak 12 OH-, hasilnya adalah 10 Cl- ditambah sama 2 ClO3- ditambah sama H2O. Nah, sekarang baru disetarain apa kekurangannya dia. Di sebelah kiri, dia muncul KOH. Untuk setiap satu molekul KOH, dia membutuhkan satu ion positif dan satu ion negatif. Jadi karena di sini ada 12 OH-, kita harus menambahkan dengan 12 K+. Saya tambahkan 12 K+ di sebelah kanan, maka kita akan mempunyai 6 Cl2 ditambah sama 12 KOH. Hasil yang di sebelah kanan adalah, di sini K+, min dan min tidak bisa bereaksi, jadi dia harus mencari yang positif karena di sini ada K dan Cl. Untuk setiap satu ion K+, dia akan bereaksi dengan satu ion Cl- untuk menjadi 10 KCl. Jadi dia ada sisa 2, yang 10 dipakai oleh Cl-, yang 2 dipakai oleh ClO3. Jadi dia akan muncul KClO3 ditambah dengan H2O. Jadi kalau kita lihat di sini, metode ion elektron itu bisa memunculkan kalium. Sementara di metode bilangan oksidasi, cara ini tidak bisa dilakukan penyetaraan. Nah, sekarang saya bandingkan metode yang pertama ini, yaitu dengan menggunakan cara basa dan dengan menggunakan cara yang lain. Katakanlah dalam hal ini saya menggunakan cara asam. Sama metode ion elektron, tetapi dalam hal ini saya menggunakan cara asam. Nah, sekarang coba kita lihat hasilnya. Sama, yang pertama adalah kita melakukan penyetaraan untuk setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Setengah reaksi reduksi dalam hal ini adalah Cl2
berubah menjadi Cl-, sementara setengah reaksi oksidasi Cl2 berubah menjadi ClO3-. Jadi kalau misalkan kita setarain, sama langkahnya seperti tadi, karena nggak ada oksigen dan hidrogen, berarti kita cuma tinggal menambahkan elektron. Sementara reaksi yang oksidasi, dia di sini muncul oksigen, jangan lupa. Pada saat kita penambahan H2O di cara asam, yang ditambahkan adalah di tempat yang kekurangan. Jadi di sini kita tambahkan H2O di sebelah kiri sebanyak 6 H2O. Karena di sebelah kiri hidrogennya berlebih, kita harus menambahkan H+ di sebelah kanan. Kemudian muatannya. Muatan di sebelah kiri 0, muatan di sebelah kanan plus 10. Berarti kita harus menambahkan 10 elektron di sebelah kanan agar supaya muatan di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan. Coba kita lihat kalau kita menggunakan cara asam atau cara basa, elektron dioksidasi maupun elektron direduksi untuk soal yang dia tuh menggunakan cara asam maupun cara basa sama. Jadi untuk kontrol reduksi elektron pasti ada di sebelah kiri, sementara untuk oksidasi elektron pasti ada di sebelah kanan. Kemudian kita setarain jumlah elektronnya, elektron di sebelah kiri dan di sebelah kanan, jumlahin ke bawah sesuai dengan urutannya. Berarti kita akan mempunyai Cl2 sebanyak 6, terus kemudian di sebelah kiri dia ada unsur H2O sebanyak 6 H2O. Dan hasilnya yang di sebelah kanan ada Cl- sebanyak 10 Cl- ditambah dengan 2 ClO3- ditambah dengan 12H+. Karena yang di sebelah kiri tidak perlu ada ion yang ditambahkan, yang di sebelah kanan 12H+-nya ini kita bisa pecah. Yang 10 itu buat ditambah dengan 10H+ itu buat ditambah dengan 10 Cl-, karena di sebelah sini ada Cl-. Yang 2H+ itu untuk ditambah dengan 2 ClO3-. Jadi hasilnya nanti adalah yang di sebelah kiri nggak ada perubahan, yang di H2O juga nggak ada perubahan, sementara Cl- ini akan bersatu dengan HCl, membentuk 10 molekul HCl, dan ClO3 akan bereaksi sama H+, akan berubah menjadi HClO3, terus kemudian H+-nya sudah nggak ada. Coba kita lihat hasilnya. Yang di sebelah kiri, untuk cara asam maupun cara basa berbeda. Jadi sebenarnya, pada saat kita menggunakan cara asam ataupun cara basa, itu sebenarnya tergantung daripada soalnya. Kalau soal di sebelah kiri itu mengandung asam, kita harusnya menggunakan cara asam. Kalau soal di sebelah kiri ada basanya, maka kita seharusnya menggunakan cara basa. Karena menggunakan cara basa dan cara asam itu akan menghasilkan senyawa yang berbeda, senyawa yang sama sekali berbeda. Jadi tidak bisa kita misalnya soalnya ada OH-nya, terus kemudian kita menggunakan cara asam, maka itu akan menghasilkan senyawa yang sama sekali berbeda.